Saya ganti 2,25 ya. Kalau itu nggak bisa dingin, kembalikan uang saya ya. Susu itu harusnya dingin. Kalian kasih saya ada order susu yang kecil itu dikasih dingin. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Balikin uang saya sekarang. Ini udah telat. And hurry up. I don't have time. Ya balikin uang saya kalau gitu. Nggak usah nggak ada yang dingin. Gak usah pakai senyum, Mbak. Customer komplain marah-marah, lu senyum lagi, otak lu di mana itu? Maaf ya Kak. No, ya buruan aja, saya nggak ada waktu, cepetan, ya. Ongkos saya kesini balikin ya, grab saya kesini balikin ya, and then ini barang diganti. Kalau sudah telat, itu adalah now, hurry up, I don't want to talk to you now. Ini Kak, jalan dulu barangnya ya. Nggak usah marah-marah Kak, ini harus dititip. Bagaimana cerita nggak ada marah-marah? Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di Loisek Reaction. Oh ya teman-teman, di video kali ini ada sebuah video viral di mana seorang ibu-ibu yang marah-marah beli sekotak susu Ultra kemasan 1 liter, dan mungkin dikarenakan kurirnya datangnya agak terlambat ya sampai di rumah si ibu ini. Dan ternyata susu Ultra kemasan 1 liter yang dipesan oleh ibu-ibu ini, dan si ibu ini kecewa karena susu yang dipesan, susu Ultra kemasan 1 liter yang dipesannya ini ternyata sudah tidak dingin lagi ya. Dan dia kecewa dan sampai marah-marah mendatangi Indomaret, dan dia berteriak dan marah-marah kepada kasir di Indomaret dengan mengatakan bahwa susu Ultra kemasan 1 liter yang ia pesen dan ia beli ternyata tidak dingin. Di dalam video ini yang menarik warganet adalah si ibu ini telah marah-marah, ia juga ada meminta kepada kasir minta uangnya dikembalikan plus ongkos kirim sekaligus ya. Ya mungkin dia lelah dan capek ya guys. Ya kita berpikir positif aja. Seperti apakah reaksi para warganet terhadap aksi marah-marah si ibu ini yang viral ya di media sosial, yang marah-marah ke kasir hanya perkara 1 kotak susu Ultra kemasan 1 liter yang ternyata tidak dalam kondisi dingin. Oke, yuk kita saksikan bersama-sama reaksi dan tanggapan para warganet yang budiman. Ini yang lagi viral banget, video ibu-ibu marah karena mendapatkan susu yang nggak dingin. Buat yang belum nonton videonya, mendingan kalian nonton aja dulu biar ada gambaran. Jadi si ibu ini mesen susu Ultra rasa coklat kemasan 1 liter melalui aplikasi guys. Dan si ibu ini bilang dia tuh nggak cuma pesen yang ukuran 1 liter, dia juga ada pesen susu yang kotak-kotak kecil. Ketika barangnya sampai, si susu coklat ukuran 1 liter ini dalam keadaan tidak dingin. Sedangkan susu-susu yang kecil itu keadaannya dingin guys. Jadi ibu ini dari rumahnya menuju ke supermarket tempat dia membeli susu tersebut dan mengajukan komplain. Gue kurang paham sih si ibunya ini datang emang langsung ngelabrak, langsung marah, atau ada omongan baik-baik dulu, tapi emang dia tuh kayak nggak terima banget deh dapat susu yang nggak dingin. Menurut info yang beredar, si ibu ini meminta ganti rugi, nggak cuma susunya aja, tapi ongkirnya dan juga ongkos si ibu ini menuju ke supermarket. Di situ dia bener-bener ngegas, dia bilang dia nggak peduli prosedur apapun dan lain sebagainya. Intinya dia berekspektasi susu yang datang itu dingin, sedangkan susunya nggak dingin, jadi dia merasa punya hak untuk komplain dan mendapatkan refund. Yang sekarang ada di pikiran gue adalah apakah si ibu ini memang sebegitu nggak ada kerjaannya? Maksudnya kayak dia ada aja gitu loh tenaga untuk ngongkos ke supermarket tersebut, marah-marah, minta refund, terus nanti harus balik lagi. Daripada ribet-ribet kayak gitu ya bu, kenapa enggak itu susu ibu masukin aja ke freezer? Ke freezer ya, jangan kulkas bawah. Di freezer palingan sejam juga udah dingin. Dan banyak juga yang bertukar info bahwasannya susu-susu yang ditaruh kulkas di supermarket itu biasanya golongan fresh milk. Kalau yang ditaruh di luar itu golongan UHT guys. Nah katanya banyak yang bilang nih bahwasannya kalau susu coklat apalagi ukurannya 1 liter itu emang nggak ditempatin di kulkas guys, memang di luar.
Gue cuma mau ngasih informasi aja buat teman-teman, kalau misalkan kalian ingin meminta refund atas barang yang udah kalian pesen, pastiin entah barang itu salah kirim atau mungkin barangnya ada yang rusak. Kalau misalkan barangnya udah bener, cuma timbang nggak dingin dan lain sebagainya, itu nggak bisa guys untuk di refund. Dari karyawannya pun juga pasti bingung. Ada lagi nih ya, ibu-ibu marah-marah gara-gara susu yang dibeli nggak dingin. Bu, udah berapa lama ke Indomaret atau ke Alfamart atau ke minimarket? Sudah berapa lama ibu nggak pernah ke sana? Sampai-sampai ibu bilang kayak gini, kalau misalnya ini yang saya tahu tuh ya, susu tuh harusnya dingin. Ada susu bagian dingin, ada susu yang enggak, dan kebanyakan susu 1 liter yang dingin itu biasanya adanya di supermarket besar. Kalau kayak di minimarket kecil-kecil gitu, biasanya tuh susu yang 1 liter itu ditaruhnya di bagian yang gak dingin. Dan kalau misalnya ibu mintanya yang gak dingin, kan better tinggal kasih notes ke abangnya kan, karena katanya ibunya ini tuh pakai aplikasi. Kasih notes aja minta susu yang dingin gitu. Tapi ini balik ke toko marah-marah, dan menurut aku gak ada yang salah orang tokonya. Coba Bu, tolong klarifikasi karena satu Indonesia sedang heboh ngeliat video ibu. Dan simpelnya kalau ibu mau dingin tinggal masukin kulkas di rumah, kan ibu punya kulkas. Guys, jadi tuh gue kayak bingung banget gitu ya sama ibu-ibu yang cuma karena perkara gara-gara susu ultra 1 liter yang dia beli kagak dingin, dia harus banget mencak-mencak depan kasir kayak orang gila. Kenapa sih Bu? Bu udah tahu tuh susu kagak dingin, ngapain ibu ambil, ngapain ibu beli? Pakai ibu bikin statement susu itu harus dingin. Kata siapa susu itu harus dingin? Bu, susu itu harus susu, Bu. Bukan harus dingin. Ya, kalau susu itu teh berarti bukan susu itu teh. Heran gue, Bu, kenapa sih? Bu, ibu marah-marah sama kasir, tapi ibu juga kagak tahu situasinya. Bu, di mana-mana Bu, ya peletakan tuh susu ya di Indomaret dari zaman Upin Ipin lahir sampai sekarang nih udah gede kagak ada rambutnya pula, Bu. Itu tetap aja kayak begitu, Bu. Yang namanya susu ultra 1 liter ya, selalu adanya itu ya di luar chiller, Bu. Kagak ada yang di dalam chiller, jadi emang kagak ada yang dingin, Bu. Heran deh. Ibu harus tahu dulu sebelum ibu marah-marah. Kan malu Bu kalau udah marah-marah gitu, tapi ternyata iya emang gitu ya, kan malu kayak begitu Bu. Lagian ibu kalau misalnya mau beli susu yang 1 liter dingin itu jangan di Indomaret ibu. Tata peletakannya itu emang kagak ditaruh di dalam chiller Bu, ngerti kagak? Hah? Geregetan gue. Pakai teriak-teriak ngomong ibu. Emang kenapa kagak bisa ngomong pelan-pelan Bu? Makanya ibu jangan pakai headset Bu. Tahu nggak kalau ibu pakai headset ya, ibu berasa ngomong pelan, tapi ibu ngomongnya pakai 7 oktav suaranya, udah kayak Whitney Houston. Lah Whitney Houston mah bagus Bu suaranya, ibu ini sember Bu, sember, ngerti? Jadi ya Bu, kalau memang ternyata ibu kepengen banget nih ya mengidam-idamkan susu dingin yang langsung diminum, itu kenapa juga ibu kagak beli tuh yang kecil-kecil dulu Bu? Lagian ibu beli ya susu ultra 1 liter harus dingin, kan kagak juga langsung habis Bu ya minum 1 liter, kagak kan, sayang juga Bu kalau kelamaan dibuka nggak langsung dimasukin ke kulkas. Ya beli aja dulu tuh yang 200 ml Bu, ya kan dingin tuh, ada kan di dalam chiller, ada kan. Jangan pakai marah-marah Bu, jangan juga ngerasa sok bener sendiri ibu. Heran gue Bu sama ibu. Makanya Bu, apa ya, makanya Bu, gue juga gak tahu mesti ngomong apa lagi nih sama si ibu. Ampe tuh ya biaya naik Grabnya aja dia harus diklaim tuh, yang bayarin mereka. Ibu harus berguru sama jelangkung Bu ya. Datang tak dijemput, pulang gak diantar, tuh sama kayak ibu. Kan kagak ada yang nyuruh juga ibu datang ke Indomaret Bu. Kenapa jadi mereka yang disuruh bayarin ongkos Grabnya sama ibu Bu? Heran. Lagian nih perkara susu aja ya kayak masalah banget, kayak masalah lu tuh paling besar sedunia gitu Bu. Bu, masalah lo itu kagak ada apa-apanya Bu. Kagak ada apa-apanya kayak temen gue yang diutangin sama temennya yang pada saat ngutang itu bilang mau bayar 1 minggu, ternyata sampai 3 tahun kagak dibayar-bayar Bu. Nah pas nagih galakan dia Bu. Bayangin gak tuh Bu? Udahlah kagak bayar-bayar tuh utang, tapi dia hidupnya poya-poya Bu. Sakit hati kagak tuh Bu kayak begitu Bu. Belum lagi nih Bu jadi kayak gue Bu udah baik sama temen, udah bela-belain sama temen, udah sayang sama temen, tapi terakhir temennya nusuk dari belakang Bu kayak bangke Bu. Jadi
Kagak ada apa-apanya Bu, cuma gara-gara susu doang. Gregetan gue. Saya mau jual 25 ya. Kalau nggak bisa dingin, kembalikan uang saya ya. Susu. Buat ibu-ibu yang habis marah-marah karena susunya nggak disimpan di kulkas, emang iya harus dingin. Susu UHT atau ultra high temperature ini tuh adalah susu yang diolah dengan cara dipanaskan pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 135 derajat Celcius selama 1-2 detik. Nah, susu pasteurisasi itu juga gini, tapi suhu dan durasinya itu berbeda. Tujuannya ini tuh untuk membunuh bakteri yang ada pada susu, supaya susu itu aman dikonsumsi dan juga umur simpannya itu menjadi lebih lama. Nah, bedanya kalau susu full cream itu kandungan lemak aslinya itu tetap dipertahankan. Makanya susu full cream ini masih memiliki kandungan lemak yang tinggi. Nah, terus kalau masih dalam segel, emangnya iya harus dikulkasin? Nah, sebenarnya dengan melalui proses ultra high temperature ini, kemudian bisa membuat susu UHT ini bertahan lebih lama dibandingkan sama produk susu yang lain. Kalau kemasannya itu belum dibuka, dia bisa bertahan sekitar 3-6 bulan dalam suhu ruangan tanpa harus dikulkas. Nah, beda nih kalau susu itu kemasannya udah dibuka, dia cuman bertahan 4-6 jam di dalam suhu ruangan. Karena kalau lebih dari itu, dia itu bisa mengalami perubahan rasa dan juga kualitas. Nah, kalau susu UHT itu udah dibuka dan ditaruh di dalam kulkas chiller, dia itu cuma bisa bertahan 3-4 hari. Nah, jadi kesimpulannya kalian udah tahu kan? Nah, menurut kalian sendiri gimana tuh ibu-ibu yang marah-marah di supermarket? Coba tulis di kolom komentar, jangan lupa share ke teman kamu. Nggak peduli. Balikin uang saya sekarang. Ini udah telat. And hurry up. I don't have time. Ini ramai banget, jadi ada ibu-ibu yang di video tadi itu dia tuh beli susu 1 liter di minimarket, terus dia komplain kalau susunya itu nggak dingin gitu ya. Gue ngeliat itu malu loh gue. Kayak selama ini gitu gue kalau misalnya ke minimarket emang nggak pernah nemu sih susu 1 liter tuh ada di chiller. Yang pertama pasti makan tempat gitu kan. Terus yang namanya susu 1 liter itu kan bukan buat yang kita langsung minum gitu kan. Jadi kalau biasanya kan di chiller tuh ada susu-susu kecil. Karena ya lu biar bisa langsung minum gitu kan. Kalau kita beli susu 1 liter biasa buat apa nih? Buat nyetok gitu kan. Kita taruh di rumah di kulkas gitu. Ini emang agak lain nih si ibu-ibu ini nih. Ini mungkin ya, ini kulkas di rumah ibunya lagi rusak kali ya. Makanya jadi agak-agak marah-marah gitulah ya. Tapi pelajaran lah buat kita orang nih di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada masalah, jangan sampai deh ngelampiasinnya ke orang lain ya guys ya. Kalau gue masih tetap nggak habis pikir aja sih sama yang ibu itu lakukan. Seperti biasa, gue tunggu nih video klarifikasi dan minta maafnya ibu-ibu ini nih. Hai. Emang bisa orang marah tidak terkontrol seperti si ibu Ultraman ini? Bisalah. Marah tidak terkontrol itu adalah kemarahan yang udah gak peduli sama lingkungan dan sama orang-orang sekitarnya. Itu bisa terjadi pada kamu dan pada saya. Penyebabnya macam-macam. Kurang tidur, habis konsumsi minuman beralkohol, biasanya mulutnya jadi lancar tuh ya, tidak bisa terkendali. Atau dia sakit, kondisi sakitnya bikin dia rasa cemas yang berlebihan. Atau ya dia stres tingkat tinggi, tekanan berat dari kerjaan, tekanan berat dari keluarga, dari pasangan hidup, atau dari yang lain-lain yang kita tidak pernah tahu. Atau ya dia gak punya dukungan sosial, dia gak punya teman, gak punya keluarga, mungkin juga dia gak punya adik kakak, dia nggak dikenal di tetangganya. Saya suka menyebut orang-orang seperti ini the lost soul. Orang-orang yang tidak pernah kita ketahui kabar terakhirnya gimana ya. Dan ini udah hari ke-5 ya. Netizen masih belum menemukan jati dirinya siapa. Biasanya netizen cepat banget tuh. Artinya tidak ada orang yang merasa kenal dengan dia. Atau tidak ada yang ngerasa berteman dengan dia atau bertetangga. Dia bisa saja seseorang yang sudah lama dilupakan. Lost soul yang seperti saya bilang. Bisa aja kan? Dan saya sih gak bisa membayangkan apa ya rasanya kalau kita dilupakan oleh keluarga, oleh teman, oleh tetangga. Betapa beratnya. Dan luapan marah bisa menjadi tidak terkontrol. Yuk,
kita teliti teman-teman kita, keluarga kita. Siapa ya yang udah lama kita tidak tahu kabarnya. Jangan sampai harus melewati masa-masa seperti ibu yang satu ini. Kan sudah lihat video ibu-ibu ini yang marah-marah perkara susu UHT. Kalian bayangin kalau kalian di posisi dia sekarang. Dikenal satu Indonesia, video ditonton puluhan juta satu Indonesia, dan mengenal dia sebagai perempuan yang marah-marah hanya karena tidak mengerti susu UHT. Apa rasanya jadi dia sekarang? Malunya luar biasa. Dan apa perasaan anaknya dan keluarganya yang nonton dia begitu di sosmed? Malunya lebih luar biasa. Makanya kita harus belajar jangan sampai kita jadi kayak dia. Kalau kita lagi sebel, kita lagi marah, kita tahan-tahanin, kita sabar-sabarin. Jangan sampai kita jerit-jerit seperti itu. Karena apa? Karena malunya luar biasa. Ini untuk kalian yang kerja di F&B atau nggak di retail gitu ya, di service industry, kalian pasti pernah nih ketemu yang kayak gini. Dan rasanya itu kayak oh my god, kalian sudah berusaha gitu ya, dan masih dibentak-bentak. Kadang-kadang memang kita bisa salah sebagai orang yang kerja, tapi jangan sampai amukan-amukan orang yang seperti ini yang kemungkinan punya masalah di rumahnya itu kebawa ke kerjaan kita, ke kinerja kita, sampai akhirnya kita melampiaskan itu ke customer lainnya dan kita memberikan service yang jelek. Kalian bayangin kakak-kakak di minimart itu dibentak-bentak kayak gitu ya. Terus orang itu pulang, dia harus layanin orang lain dengan senyum seolah-olah tidak ada apa-apa. Kayak hebat banget kan, kita itu berharap orang-orang kerja di retail pasang muka selalu ramah dan baik, padahal kita nggak pernah tahu sebelumnya dia bisa muka-mukin apa sama customer. Dan kalau kalian tuh kerja di retail, entah kalian jualan donat jadi kasir gitu ya, atau kalian jualan baju di pasar, belajar sebanyak-banyaknya. Karena ini akan membantu banget untuk kalian mengerti dan bisa berbicara dengan baik walaupun ada customer itu yang sangat kasar. Kalian harus ingat, pengetahuan customer nggak selalu sama dengan pengetahuan kita, dan kadang-kadang kita bisa bentrok di situ. Tapi kalian harus ingat, walaupun customer mungkin di mata kita nggak benar, tapi kalian harus ingat kita juga nggak selalu benar. Saya nggak peduli, susu itu harusnya dingin. Ibu beli susu kagak dingin aja marah. Balikin uang saya sekarang and hurry up, I don't have time. Tolong bat, ini mah jangan teriak-teriak, ya. Ntar baju tidur saya bangun. Ya balikin uang saya kalau gitu. Gak usah pakai senyum, Mbak. Customer komplain marah-marah, lu senyum lagi, otak lu di mana itu? Lah, Ibu, itu SOP-nya. Ya, kasir harus tetap tersenyum meskipun pelanggan sedang kesurupan headset sember. Ongkos saya kesini balikin ya. Jangan so jago, Ibu. And then ini barang diganti. Kalau sudah telat, itu adalah kodam lu klakson Pajero apa gimana, Bu? Now, hurry up. I don't. Jagoan juga saya. Saya pernah nyapu ngelawan angin, asal Ibu tahu. Now! Lagian Ibu teriaknya kenceng banget. Bagaimana cerita nggak ada marah-marah? Lagian Ibu besok-besok kalau belanja jangan pakai headset. Ya, Ibu nggak berasa kan lagi teriak-teriak? Ya guys, ngomong-ngomong kira-kira ada yang kenal nggak ya sama si ibu ini? Entah itu keluarganya, anaknya maupun suaminya ya. Ini kalau menurut saya pribadi ya guys, dan sepertinya memang wajahnya ini kelihatan seperti punya beban ya, beban pikiran yang sangat-sangat berat. Dari wajah dan mimik si ibu ini yang marah-marah ke kasir hanya soal perkara susu Ultra kemasan 1 liter yang tidak dingin ya. Ya kasihan juga sebenarnya. Ya mungkin, dan mungkin ya itu tadi ya, mungkin si ibu ini punya beban dan permasalahan yang ya kita nggak tahu ya. Itu sih yang saya tangkap dari wajah dan mimik dari si ibu ini ya. Saat dia marah-marah ke kasir Indomaret. Ya buat teman-temannya, kita jangan terlalu cepat berpikiran negatif dulu ya. Ataupun punya utang pinjol yang biasanya orang bakalan mudah marah ya tanpa sebab. Oke, guys, gimana menurut kalian?
guys, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Loisec Reaction. Oke, akhir kata, see you next video. Bye bye.